Tuhan yang baik membimbing dan menunjukkan jalan kepada umatnya. Tuhan yang baik membimbing dan menunjukkan jalan kepada umatnya. Pramazmur 23 yang bicara tentang Tuhan Gembala yang baik itu kemudian disusul oleh Mazmur 24 tentang kedatangan kemuliaan dan dalam bait Allah. Lalu kemudian doa mohon ampun dan perlindungan di Mazmur 25. Tuhan yang baik membimbing dan menunjukkan jalan kepada umatnya. Untuk menghayati dan memaknai firman Tuhan ini, ada satu hal yang harus kita pahami lebih dulu, yaitu masih adakah yang meragukan kebaikan Tuhan? Tidak ada. Bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya tidak ada lagi keraguan tentang kebaikan Tuhan. Karena ini prinsip. Kalau kita tidak mengerti bahwa Tuhan itu baik, maka tidak mungkin kita mau ditunjukkan jalan olehnya. Kalau kita tidak tahu bahwa seseorang itu baik, maka kita tidak akan mungkin mau ikut sama orang itu. Oh, begitu. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa katanya ini orang baik dan kita membuktikan kebaikannya, maka pasti kita mau mengikutinya. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah pemahaman kita tentang keyakinan kita yang benar bahwa Tuhan itu baik. Kalau kita sudah meyakini itu, maka Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku dan seterusnya. Mazmur itu dari bahasa Arab yaitu sabur, atau dalam bahasa Ibrani mismor. Tuhan yang baik dan menunjukkan jalan kepada umatnya. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tidak cukup menjadi orang yang baik. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu baik, maka kita harus menjadi orang-orang yang baik. Tapi tidak cukup menjadi orang yang baik. Ada banyak orang baik, tapi kebaikan itu tidak cukup. Bagi kita orang percaya dan pengikut Tuhan, yang harus melakukan lebih itu namanya saleh. Ada orang baik tapi tidak saleh. Baik dalam perbuatan, tapi tidak setia. Saleh itu ada hubungannya dengan rohani. Ada banyak orang baik tapi tidak saleh. Kalau kita bertemu dengan dia, terbaik sekali, tapi tidak saleh. Yang disebut tidak saleh itu adalah tidak aktif dalam persekutuan dan seterusnya. Kesalehan hidup itu menjadi ukuran kebaikan orang percaya. Banyak orang merasa dan tahu bahwa dirinya baik, tetapi dia baik pada tataran belum masuk pada tataran kesalehan hidup. Kita ini harus meningkat satu tingkat lagi. Kita harus saleh. Kenapa? Tuhan yang baik itu baik kepada semua orang. Baik orang jahat juga kepada orang baik. Sehingga dengan begitu bagaimana kita mengukur bahwa kebaikan Tuhan itu berlaku dalam diri saya? Kalau hanya menjadi orang-orang baik saja, begitu banyak orang-orang baik. Tapi kita dituntut lebih dari itu, yaitu saleh. Kesalehan hidup dibutuhkan. Ada banyak pemuda yang baik, tapi tidak saleh. Ada banyak ibu-ibu yang baik, tapi tidak saleh. Dan hampir semua bapak itu baik, tapi tidak saleh. Kesalehan hidup itu harus dipertontonkan, harus ditunjukkan dalam kesetiaan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Banyak ibu-ibu PPR, tapi cuma 7, 8, 9 yang mau melakukan yang lebih dari yang lain. Begitu banyak pemuda, tapi hanya ada 8, 10 yang mau melakukan yang lebih dari yang lain. Begitu juga kaum bapak. Yang kedua, baik itu bukan hanya cara memberi. Ada banyak orang yang mengukur bahwa kebaikan itu diukur dari cara memberi. Tidak hanya sebatas itu. Baik itu juga diukur dari cara menerima.
Saya itu baik sekali Pak Pendeta. Bagaimana saya memberi kepada orang lain dalam banyak hal, entah itu pemberian harta, nasihat dan seterusnya. Iya. Tapi apakah Anda juga baik dalam menerima? Kalau hari ini kita mau syukuran tahunan, itu juga cara orang baik dalam menerima. Ada banyak orang baik, tapi ketika dia menerima sesuatu dari Tuhan, tidak meresponnya dengan baik. Maka cara orang baik merespon pada saat dia menerima adalah mengucap syukur. Itu juga ciri khas orang baik. Ciri khas orang baik itu adalah mengucap syukur. Ada banyak orang rajin berdoa, tapi dia berdoa seperti anak-anak. Ini kita baru ada di Tuhan yang baik. Kita harus pahami dulu Tuhan yang baik itu. Bagaimana itu berdoa seperti anak-anak? Anak-anak itu ketuk pintu, tok tok tok. Pada saat tuan rumah buka pintu, lari tuan anak hilang. Banyak orang seperti itu. Dia ketuk pintunya Tuhan, pintu berkat. Pada saat Tuhan buka berkat, dia hilang. Dia hanya terima, tapi tidak ada respon baliknya. Anak kecil seperti itu. Ketuk pintu, kalau tuan rumah sudah buka, dia hilang. Banyak orang-orang percaya juga melakukan yang sama. Tuhan kasihani saya, tolong saya, berikan saya pekerjaan yang pantas, berikan saya pekerjaan yang layak, berikan saya berkat yang cukup untuk kebutuhan saya. Sesudah diberikan, seperti anak kecil, lari, hilang. Oh, mana Mi? Tadi sudah dibukakan pintu, tidak ada Mi dilihat, pergi Mi. Begitu juga sebenarnya banyak kehidupan orang. Pada saat dia minta, dia mengetuk pintu. Pada saat dibuka, pemilik rumah membukakan pintu, dia lari. Pada saat kita berada dalam berbagai macam kesulitan hidup, atau berbagai macam harapan-harapan, kita minta Tuhan tolong. Pada saat kita diberi, waktu itu Tuhan buka pintu, kita sudah tidak ada. Karena kita sudah dapat, karena kita sudah mengalami nikmat dari Tuhan. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Tuhan yang baik. Kita bersama-sama memahami bahwa Tuhan itu baik. Tuhan yang kita sembah itu tidak bisa diragukan lagi bahwa dia baik. Dia mengampuni. Tapi Pak Pendeta, dia kan tidak suka sama dosa. Iya. Dia tidak suka sama dosa. Satu-satunya yang dia tidak suka adalah dosa. Tetapi dia pengampunannya lebih besar daripada penghukumannya. Sehingga waktu dia marah, apa yang dia lakukan? Saking marahnya terhadap manusia yang penuh dengan dosa, tindakan yang dilakukan adalah ampuni. Ampuni. Puncak marahnya itu ditunjukkan dalam pengampunannya. Itulah bukti bahwa dia baik. Kita kalau marah, kalau kita tidak bisa bunuh dia, kita bunuh diri. Saking marahnya. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Sebenarnya kalau mau diukur ini, saking marahnya Tuhan, dia bisa katakan, sudah, air bah lagi. Atau supaya lebih sakit, belerang bah. Atau apa bahkan yang lebih, pokoknya bah sekali. Kalau waktu dia marah bisa memberikan bah yang lebih sadis lagi. Tapi tidak, dikatakan tidak. Untuk menyelamatkan manusia, satu langkah yang dilakukan adalah pengampunan. Pembalasan Tuhan terhadap ulah kejahatan manusia adalah pengampunan. Dan itu sungguh-sungguh merubah. Berapa minggu yang lalu saya menceritakan kepada kita bagaimana Deddy Corbuzier dalam pergumulannya menghadapi realitas. Bahwa dia ada di 99 orang yang tidak sekaitan dengan dia. Lalu kemudian dia mengajari anaknya tentang 3 agama. Silakan pilih nanti kalau besar mau pilih apa. Jadi kalau Aksa memilih nanti dan dia masuk surga karena dia memilih agama yang benar, apa yang akan terjadi? Dia nanti masuk surga, dia bilang begini, oh toh seandainya tidak pintar kau pilih ini 3 agama, saya tidak masuk surga. Jadi kalau ada yang berkata, oh kamu itu masuk surga karena anugerah, oh tidak, saya masuk surga karena saya bisa memilih agama yang benar. Kita tidak begitu, kita tidak memilih agama. Kita tidak diajari untuk silakan belajar untuk menentukan apakah agama ini benar atau tidak. Tapi yang kita mau pelajari adalah bagaimana menghitung-hitung kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan yang baik itu membimbing kita menuju kepada jalan yang benar, menunjukkan jalan. Kalau saudara tahu
bahwa rancangan Allah untuk hidup saudara adalah rancangan damai sejahtera, maka setiap hari kamu pasti tersenyum. Kalau kita tahu bahwa rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera untuk kita, maka setiap hari kita pasti tersenyum. Tapi kalau kita sudah menduga, kalau kita sudah mencurigai, sekali lagi, kalau kita sudah menduga, kalau kita sudah mencurigai bahwa memang Tuhan itu berniat jahat, nasiksa kak, memang Tuhan itu punya dendam pribadi sama saya, nah sengaja kasih begini kak, apa begini kak saya karena memang tidak suka kak Tuhan, ya sudah habis. Sama dengan justice kita terhadap seseorang. Kalau kita sudah mengatakan bahwa oh saya pasti nasinggung khotbahnya ini, maka kepada siapapun khotbah itu disampaikan, pasti kita yang tersinggung. Karena sebelum khotbah dimulai sudah siap-siap untuk tersinggung. Demikian dengan yang lain. Apapun keputusan seseorang, kalau kita sudah mengatakan bahwa memang dia tidak suka sama saya itu orang, maka semua yang dia lakukan itu pasti kita hubungkan dengan diri kita. Sekarang kita sudah mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Kalau begitu seluruh tindakan Tuhan, tidak ada tindakan yang akan menyakiti dirimu. Tidak ada keputusannya yang akan membuat engkau bersusah-susah. Kalau ada hal yang menyusahkan dirimu, itu mungkin kamu sedang dibentuk. Itu mungkin kita sedang diproses untuk menjadi lebih dewasa di dalam iman. Dan jangan pernah ada dalam pikiran kita bahwa kecurigaan kita terhadap Tuhan. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera untuk saya dan saudara. Tuhan yang baik itu. Kalau kita sudah percaya bahwa Tuhan itu baik, maka serahkan kehidupanmu kepadanya. Maka dia akan menuntun kamu ke jalan yang benar. Dia akan memberikan kamu yang terbaik, menunjukkan kasih dan rahmatnya kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari mengakui kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Lalu secara bersama-sama kita menyerahkan hidup kita untuk dibimbing kepada jalan yang benar. Sekali lagi, tidak cukup hanya menjadi orang baik, tapi kita harus menjadi orang yang saleh. Ada paham dalam kehidupan orang Yahudi, dout des, dalam bahasa Latin artinya aku memberi, maka aku akan menerima. Prinsip ini yang hidup dalam diri banyak orang. Kalau dia sudah memberi, maka dia sedang menunggu untuk mendapat kembalian. Sesungguhnya kasih dalam kekristenan tidak demikian. Justru dalam kekristenan kita diajari, kalau engkau memberi sesuatu kepada orang lain dan orang lain itu tidak bisa mengembalikannya, maka engkau memiutangi Tuhan. Keindan dewat laku kalemu, kedeni mapian namu pogau na tayo na bisa na balas tahu. Kalau ada hal baik yang engkau lakukan dan orang lain tidak bisa membalasnya, maka Tuhan yang berutang terhadap perbuatan baikmu itu. Dan percayalah bahwa kalau Tuhan punya utang terhadap Anda, Dia pasti akan membayarnya lebih dari yang Anda pikirkan. Selamat mengucap syukur. Tuhan yang baik itulah yang kita syukuri kebaikannya selama kurun 1 tahun ini. Dan kita percaya bahwa di tengah kesulitan yang ada, baik karena persoalan ekonomi dan persoalan-persoalan lain, Dia sedang menunjukkan jalan yang terbaik. Walau sawit turun, jalan terbaik ditunjukkan Tuhan kepada kita untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.